saya ingin ada Tagi Anies. Hidup mahasiswa! Hai guys, jumpa lagi di Bang JK Channel ya. Kali ini seru banget guys, karena Anies ditanya oleh seorang wanita cantik, tapi keras banget guys. Bahkan dia itu sempat orasi juga guys. Ini seru parah guys. Mendingan langsung aja yuk kita tonton bareng-bareng. Gimana sih? Yuk kita langsung aja. Bawa buku Langsung deh aja guys. satu penanya terakhir. Satu penanya. Siapakah dia? Ya, dia terus bawa buku guys. Mbak, tolong itu Mas panitia yang ada di situ, tolong dibukakan jalan untuk mbaknya. Tolong dibukakan Bener, jalan untuk benar. Biar cepat. Dibuka dulu ya. Kita buka jalannya dulu. Cepat sedikit, Mak. Terbang. Ada. Boleh langsung ke pertanyaannya aja biar bisa langsung dijawab oleh Mas Anies. Halo, suara saya terdengar? Sangat dengar. Saya terima kasih untuk teman-teman Tribun atas diskusinya sama saya. Terima kasih banyak. Wah, ngeri nih guys. Selamat malam, Aktivis Pak. kayaknya guys. Izinkan saya bertanya dan berkeluh kesah, yang dimana saya sendiri sebagai anak muda menemukan teman-teman saya yang tidak peduli, teman-teman saya yang menutup mata, teman-teman saya yang menutup telinga untuk memperhatikan kondisi Indonesia saat ini. Saya menunggu, Pak. Saya ingin tahu, Pak, bagaimana menyadarkan mereka, Pak? Apakah memang sudah hak mereka untuk apatis? Apakah kewajiban kami untuk mengingatkan? Saya ingin tahu tentang hal itu, Pak. Bagikan pikiran Bapak tentang hal itu. Karena saya sendiri, saya miris sama mahasiswa-mahasiswa yang apatis. Saya miris. Sekali lagi, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Faza Alia. Iya, Pak. Trending guys ya. Hidup rakyat Indonesia! Hidup Keras. mahasiswa! Keras banget guys cewek ini guys. Faza keren. Gini Faza, kalau boleh usul Faza. Jadi rasanya kalau lihat yang ada di ruangan ini dan yang ada di bawah, yang ada di luar, yang begitu banyak hadir dan mantap, begitu banyak nggak yang apatis. ingin datang, rasanya kita menyaksikan kebangkitan baru anak-anak muda Indonesia. Anak muda itu menarik karena dia kritis. Anak muda itu menarik karena dia bukan berani. jeruan katanya. Dan kenapa anak muda berani? Satu kenapa berani? Satu, karena dia tidak punya beban apapun juga. Tidak punya beban apapun juga. Yang kedua, orang berani itu juga karena tidak tahu masalah dengan lengkap. Anda lewat makam malam hari, kan orang baru di situ, Anda nggak tahu kalau itu kuburan. Sudah Anda lewat sampai di ujung, orang tanya, hebat betul ya lewat kuburan. Oh tadi kuburan toh. Kenapa? Ya karena Anda nggak tahu. Dan teman-teman ketika mengatakan A, B, C, teman-teman nggak mikir resikonya apa. Kenapa? Karena tidak tahu resikonya. Justru anak-anak muda dibutuhkan, karena anak muda tidak punya beban, dan anak muda tidak memikirkan soal resiko yang dikatakan hanya yang ada di pikirannya. Ya kan? Nah, ini harus ditumbuhkan. Saya melihat begini, kalau kita ingin membuat teman-teman muda tertarik, maka kita harus membawa gagasan yang menarik. Gak ada pilihan. Itu guys, benar, Kita benar banget guys. berkompetisi dengan segala macam urusan dan kita tidak bisa mengatur pikiran orang. Cerdas Kita banget tidak guys. bisa mengatur perasaan orang. Tapi kalau kita menawarkan kegiatan yang menarik, anak muda datang, anak muda terlibat. Dan menurut saya ini yang harus terus-menerus ditumbuhkan. Sehingga teman-teman yang peduli atas persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini, tumbuhkan kegiatan-kegiatan yang menarik.
supaya lebih banyak yang mau terlibat, lebih banyak beri. Dan saya titip pesan, jangan pernah membuat mereka yang belum terlibat merasa kalah, tertinggal, jelek. Begitu ada perasaan kalah, tertinggal, jelek, maka akhirnya menjauh. Tapi kalau dibuat mereka merasa Anda bagian, yuk kita bergerak sama-sama. Apa yang sudah kemarin, sekarang kita lihat ke depan, mudah-mudahan akan lebih banyak yang terlibat lagi. Tapi Faza, saya ingin sampaikan, di setiap masa selalu ada yang menjadi tokoh-tokoh. Setiap masa. Dan di setiap masa selalu ada yang bergerak besar dan ada yang merasa pasif. Itu setiap masa ada. Setiap masa. Tapi satu hal teman-teman yang pasti, perubahan itu tidak dilakukan oleh mereka yang pasif. Perubahan itu dilakukan oleh mereka-mereka yang bergerak dan memilih untuk menjadi bagian dari perjuangan. Gitu ya Faza ya? Pak, saya mau bilang, kalau ini memang desak Anies yang terakhir, saya ingin ada tagih Anies. Tolong Pak. Saya ingin tagih Anies. Kami semua ingin tagih Anies. Terima kasih banyak Pak. Tepuk tangannya teman-teman untuk Faza, luar biasa, keren sekali. Dan teman-teman, atas keterbatasan waktu, segmen kedua terpaksa kita akhiri karena kita juga... Wow, pertanyaan cewek ini guys sangat mewakili kita semua guys ya. Dia juga miris dengan kelakuan anak muda sekarang yang banyak apatis dengan politik guys. Namun salahnya, cewek ini pesimis dengan anak muda guys. Beda banget dengan Anies guys, bahwasanya Anies itu melihat anak muda, dia sangat optimis bahwasanya anak muda itu bisa bangkit guys. Saya melihat begini, kalau kita ingin membuat teman-teman muda tertarik, maka kita harus membawa gagasan yang menarik. Gak ada pilihan. Itu guys, benar, kita berkompetisi banget, guys. Dan Anies yakin bahwasanya jika anak muda itu disemangati, maka mereka itu bakal berani bersuara juga guys ya. Kenapa? Karena anak muda itu harus diwariskan dengan politik yang bersih, politik yang santun guys ya. Jangan sampai seperti politik yang sekarang ini guys. Karena politik saat ini kebanyakan menipu guys. Lain bicara, lain di hati guys. Nah, cara berpolitik yang mantap itu langsung dipraktekkan Anies melalui acara Desak Anies kayak gini guys. Jadi Desak Anies kali ini merupakan sebuah kemajuan demokrasi guys. Bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas bertanya guys. Jadi nggak boleh ada yang ditakutin lagi guys kalau ingin menyuarakan suara hatinya guys. Jadi anak muda itu juga otomatis ingin cenderung mengikuti politik saat ini guys ya. Dan ingin nimbrung dalam hal politik guys. Karena diberi kesempatan, bahkan diberi banyak kesempatan guys. Yang paling kerennya dari cewek ini guys, bahwasanya dia menuntut kalau Anies jadi presiden, maka Desak Anies harus diganti dengan tagih Anies. Wajib guys, wajib ada tagih Anies. Dan acaranya harus mirip kayak gini guys, kayak acara Desak Anies. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga itu bermanfaat banget bagi kita semua dan menjadi referensi yang mantap guys ya. Saya cukupkan video sampai sini, jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao, 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 ciao.